Ada di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat. Bagian lainnya akan saya jelaskan tentang 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sederhana ayat ini, tapi sudah kita bahas hari Minggu yang lalu tentang bagaimana masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Tetapi kalau kita melihat dari pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana hebatnya Tuhan menggerakkan Paulus atau menguasai Paulus untuk menyatakan firman-Nya, bagaimana menyelesaikan masalah di Korintus yang kalau kita baca pasal 1, 2 dan seterusnya, berbagai masalah. Cara Tuhan menyampaikan menyelesaikan masalah adalah menarik jemaat Korintus kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa Paulus adalah rasul karena kehendak Allah. Itu yang dibuat pertama. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam kehidupan kita tanpa sadar memang Tuhan menarik kita kepada Tuhan dengan cara membuat ibadah ini seperti sekarang. Kerinduan saudara berlimpah-limpah, sangat kuat. Kerinduan saudara sangat kuat dalam bersama-sama dalam persekutuan. Sebenarnya itu bukan karena kekuatan kita sebenarnya, karena ditarik oleh Tuhan. Manusia sebenarnya yang berdosa selalu akan menjauh dari Tuhan, dan masalah sebenarnya adalah ada pekerjaan dosa kan, harusnya kan menarik kita jauh dari Tuhan. Tapi yang terjadi adalah, yang Tuhan buat adalah, yang Tuhan lakukan adalah menarik kita ke Tuhan. Itu yang dia buat di Korintus sebenarnya. Jemaat yang begitu banyak masalah, tetapi Tuhan menarik jemaat ini kepada Tuhan dengan cara dia bilang begini, seperti yang Paulus katakan. Dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Kamu punya pemimpin, kamu punya orang yang mengasihimu, yaitu Paulus. Paulus itu adalah rasul Kristus Yesus. Jadi Tuhan mau menempatkan Paulus, dilihat oleh orang Korintus bahwa Paulus ini dari Tuhan. Artinya kalau dari Tuhan, Tuhan tidak pernah akan membiarkan orang Korintus dalam masalah. Tuhan tidak akan membiarkan orang Korintus dalam masalah. Sekalipun sesudah itu baru Paulus rinci masalah-masalah yang ada dalam jemaat Korintus. Tapi yang pertama Tuhan mau bilang, sebenarnya mau jamin bagi orang Korintus bahwa kamu tidak pernah akan lepas dari saya. Sehingga kalau kita baca pun dalam 1 Korintus pasal 5, kita akan lihat di situ kan ada dosa yang sangat luar biasa kan. Tapi Tuhan bilang nanti tubuhnya binasa tapi rohnya diselamatkan. Itu adalah kekuatan doktrin kita bahwa sekali selamat tetap selamat. Jadi sebelum Paulus bicara tentang masalah-masalah bahkan dosa di jemaat Korintus, Paulus mau bilang ada Allah bersama-sama denganmu. Ada Allah bersama-sama denganmu dan Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu boleh menghadapi masalah. Nanti saya rinci masalah sesudah apa masalah-masalah kalian tentang apa. Tapi yang pertama yakinlah bahwa ada Allah yang memanggil saya Paulus menjadi rasul. Dan kalian, itu ayat yang kedua, kalian adalah jemaat Allah, milik Allah. Jemaat itu yang saya bilang hari Minggu itu adalah yang dipanggil keluar menjadi milik Allah. Coba saudara bayangkan kalau kamu adalah milik Allah, iya kan? Kamu adalah milik Allah. Sementara jemaat Korintus tahu mereka lagi bermasalah. Jemaat Korintus pada waktu Paulus menulis surat itu, jemaat Korintus lagi ada masalah, lagi bermasalah mereka, dan masalahnya kompleks sekali. Ya, tapi Paulus bilang di awal surat, sebelum dibicara tentang masalah, dia bilang, kamu adalah milik
milik Allah. Kan positif sekali ya. Bagus, saya belajar, saya baca ini. Luar biasa cara Tuhan ya. Bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Ketika ada orang bermasalah, Paulus bilang, kamu tahu nggak kamu milik Allah? Kan enak sekali ya. Kamu tahu nggak kamu milik Allah? Padahal lagi bermasalah nih. Mereka lagi ada yang hidup dalam percabulan, ya banyak sekali masalah. Tapi yang paling parah itu percabulan itu. Mereka adalah menyembah berhala, tidak percaya pada kebangkitan. Tapi Paulus bilang, kamu adalah milik Allah. Coba bayangin kalau ada anak nakal, lalu mamanya bilang, mama sayang kamu, papa sayang kamu. Bagaimana itu perasaan itu ya? Saya memang tidak terlalu bagus hidup saya sebelum saya bertobat, tetapi mama saya selalu bilang pada saya, kamu tahu nggak? Apapun yang mau terjadi, kamu tetap anak mama. Dan itu sangat menguatkan saya. Saya pikir iya ya. Kok dia bisa sayang saya seperti itu ya? Bapak Ibu tahu kalau setiap hari Sabtu mama saya pasti pingsan kalau lihat saya. Memang nggak bagus banget hidup saya. Hari Minggu dia ke gereja, saya malah rusak. Tetapi yang membuat saya tahu dia mengasihi saya adalah ketika dia selalu bilang, kamu tetap anak mama. Sangat sulit saya pikir bagi seorang ibu ketika anaknya nakal sekali. Nakal sekali. Mungkin kita bilang, mama nggak mau kenal kamu. Kamu nggak perlu di sini. Papa nggak mau kenal kamu. Kamu mempermalukan papa. Kamu memalukan sekali. Tapi Paulus lain. Kepada jemaat yang bermasalah, dia tidak datang dengan menghakimi. Dia bilang, kamu adalah jemaat Allah. Itu yang kita alami di sini sebenarnya. Yaitu ketika kita sadar kita ini adalah milik Allah. Kalau ibu bapak ingat, pertama ketika saya berkhotbah di sini, saya mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang saya buat? Saya berpikir saudara semua harus melihat kita punya Allah yang maha kuasa. Karena ini cara Paulus. Oh iya, dia bilang kamu adalah milik Allah, jemaat Allah. Jemaat Allah bukan jemaat biasa, tetapi jemaat yang dikuduskan. Sehingga kalau ada masalah, kamu tahu nggak? Ada masalah, pasti ada masalah. Ada pergumulan, pasti ada pergumulan. Ada banyak persoalan dalam hidupmu, iya pasti ada. Tapi kamu adalah jemaat Allah yang dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita punya masalah nanti, ini kalau kita mau aplikasi sekarang langsung, apakah itu anak kita, orang tua, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ingat bahwa kita adalah milik Allah yang dikuduskan oleh Allah. Kalau dia kuduskan, saya sudah bilang di hari Minggu, dia kuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Selalu saja itu ada, pengudusan itu berlaku terus menerus. Jadi katanya menjadi seperti ini. Allah menguduskan saya terus menerus. Allah menjadikan saya miliknya terus menerus. Jadi ketika saya mulai keluar dari jalur yang bukan kehendak Allah, Allah tarik saya terus menerus. Kalau saya melakukan sesuatu yang salah, Allah akan tegur saya terus menerus. Setiap kali saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan menguduskan saya terus menerus. Sehingga saya tetap akan hidup dalam Allah yang menguduskan saya terus menerus. Itu kita. Itu jemaat di Korintus yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang kudus. Dikuduskan, jadi gini, saya ada di sini, lalu saya melakukan kesalahan, Allah menguduskan saya lagi. Saya melakukan kesalahan, Allah menguduskan saya lagi. Saya melakukan kesalahan, Allah menguduskan saya lagi. Saya membuat masalah dalam jemaat, Allah menguduskan saya lagi. Saya membuat masalah dalam jemaat, Allah menguduskan saya lagi. Terus menerus. Karena apa? Karena dia mau kita dipanggil orang kudus, supaya orang lihat orang Korintus adalah orang kudus, karena Allah selalu menguduskan mereka terus menerus. Itu kita. Berapa banyak kali gagal? Coba. Jemaat Korintus berapa kali gagal? Gagal banyak kali. Ya, bahkan sekali saya bilang, nggak ada jemaat namanya jemaat Korintus, nggak ada. Karena merasa jemaat ini parah sekali. Tapi sebenarnya itu yang saya bilang hari Minggu. Kalau saya mau tunjukkan yang positif dari jemaat Korintus adalah yang ini. Bagaimana mereka hidup dalam masalah, tapi Allah menguduskan mereka terus menerus. Saudara ingat Daud? Daud orang yang sangat melakukan banyak sekali kesalahan. Hampir tidak ada orang di dunia yang berdosa kayak Daud.
Ya, tapi Allah mengatakan Daud adalah orang pilihanku. Ya kan? Yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena Allah terus menerus menguduskan dia. Daud bilang, aku dikandung dari dalam dosa. Dan Allah menguduskan dia terus menerus. Selalu kita jatuh. Selalu kita salah. Kadang-kala kalau kita pengen ketemu dengan orang sempurna, ya. Atau pernah nggak Bapak Ibu merasa, aduh kenapa ya saya kok begini ya. Ada buat kesalahan lalu berikan, aduh kok kenapa saya begini ya. Saudara tolong ingat kata saya ini. Kata Alkitab ini, Allah menguduskanmu terus menerus. Menguduskanmu lagi, dan lagi. Setiap kali salah, Allah menguduskanmu lagi dan lagi. Karena darah anak domba itu tidak dapat dihapus oleh apapun. Karena dia menghapus semua. Sehingga akhirnya jemaat di Korintus akan berdiri dan bilang, memang kami jemaat bermasalah. Paulus bilang, kamu lihat tuh masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kamu adalah milik Allah dan dikuduskan terus menerus. Bukan hanya kamu, tetapi orang yang bersama-sama denganmu, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka juga dikuduskan Tuhan terus menerus. Apakah itu kesempatan berbuat dosa? Tidak. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan di 1 Korintus pasal 5, itu kan ada dosa kan? Ada dosa di 1 Korintus pasal 5. Dosa yang luar biasa itu dosa di situ. Percabulan kan? Ayat 13, kalau saudara baca di ayat 13, di 1 Korintus 5 ayat 13, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Aduh. Itu karena dia melakukan dosanya luar biasa. Berzina dengan mama tiri. Tuhan bilang, Paulus bilang Tuhan bilang melalui Paulus, usir orang itu. Usir dia. Saya tidak yakin kalau terjadi pada kita, ada saudara kita melakukan dosa, lalu saya bilang begini kepada saudara, ibu, mendingan saudara ibu itu suruh keluar aja dari GAA. Kira-kira ibu mau bilang apa ke saya? Iya Pak, terima kasih. Dia keluar, saya juga keluar. Gereja apa ini? Kan kayak gitu ya. Dia bilang usir. Tetapi kalau ibu bapak lihat 2 Korintus, itu sebabnya ada 2 Korintus. Di 2 Korintus ketika orang itu berbalik, ya kan? Ketika orang itu berbalik, itu pasal 2, Paulus bilang, terima kasih karena kalian menerima kembali orang itu. Itu di pasal 2, di 2 Korintus. Kenapa bisa seperti itu orang Korintus? Kenapa orang Korintus bisa mengampuni seperti itu? Karena mereka dikuduskan lagi, dan lagi. Sulit sekali mengampuni. Bahkan kita lebih suka kata seperti yang Paulus bilang, yang berdosa itu usik. Tetapi jemaat Korintus, ketika Paulus bilang, tapi kamu dikuduskan lagi dan lagi, mereka langsung sadar, iya, kalau kami usir dia keluar, kami juga tahu kami diampuni, dan dia juga pasti diampuni. Itu sebabnya dikuduskan terus dan terus. Di ayat 3 dari 1 Korintus 1 ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini yang menguatkan. Ini ada masalah terus menerus, ada masalah. Kamu dikuduskan lagi dan lagi. Kalau kamu balik pada Tuhan, kamu dikuduskan dan lagi. Tidak hanya itu, Paulus bilang di dalam 1 Korintus 1 ini ayat 3. Kenapa? Karena dimanapun kamu berada, ada anugerah Allah bersamamu. Ada anugerah Allah, ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Jadi bisa menjadi seperti ini. Di bahasa Alkitab, kata dan ini bisa berarti dan atau. Jadi gini, anugerah dan atau kasih damai sejahtera beserta dengan kamu. Atau mari kita bagi dua. Anugerah Tuhan selalu bersama dengan kamu. Artinya ketika kamu menghadapi masalah, ketika kalian menghadapi masalah, hai orang Korintus, ada pergumulan, ada persoalan dalam jemaatmu, ada anugerah Allah di dalammu. Jadi ada persoalan yang sangat besar, tapi anugerah Allah lebih besar daripada persoalan itu.
Masalah terus menerus, tapi anugerah Allah lebih besar. Kamu dibungkus oleh anugerah Allah. Anugerah Allah itu adalah pengudusan lagi, dan lagi. Terus seperti itu. Dan ada damai. Saya sudah bilang hari Minggu, satu waktu kalau kita tersandung oleh saudara kita, satu waktu kalau kita tersakiti oleh saudara kita boleh diam sejenak dan bilang pada diri sendiri, terima kasih Tuhan, ada damai sejahtera dari Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Kalau kita punya damai sejahtera, maka masalah itu akan kita anggap sepele. Kita sudah lama nggak main badminton kan? Nanti kita main badminton lagi. Nah, kalau main badminton tuh begini. Kalau ada orang orang smash kencang begitu, lalu ada orang kalau dia jago dia cuma begitu kan, cuma ambil biasa-biasa aja gini sambil senyum-senyum. Begitu tuh orang yang punya damai sejahtera. Sudah smash kencang-kencang dia cuma santai aja. Kayak gitu. Cuma seperti itu. Nah, begitu orang yang punya damai sejahtera, ketika ada orang membenci dia, ketika ada orang yang membuat masalah dengan dia cuma bilang, nggak ada apa-apanya itu. Jadi kayak udah tonjok kencang-kencang, sudah main cuma biasa aja ini. Tidak menyakiti dia karena damai sejahtera dari Tuhan melingkupi hatinya. Dan ini tidak mudah. Ini nggak mudah. Coba bayangin aja kita kalau orang marah, dia belum marah kita udah marah duluan. Kita baru orang ketika Yesus mau marah, dia belum tahu, dia pikir cuma belum marah, baru orang bilang kita udah kuda-kuda kayak mau bunuh orang gitu. Tiba-tiba dia datang senyum-senyum. Katanya mau marah. Enggak, padahal dia bukan marah, cuma karena kita ditutupi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Yang kita lihat bukan marahnya. Yang kita lihat dia adalah saudara seiman saya. Itu yang dimaksud di dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3, yaitu lihatlah Allah itu menguduskan terus dan terus dalam hal apapun dalam hidup kita. Lalu ada damai sejahtera dari Bapa. Coba perhatikan kata itu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ada Tritunggal loh di situ. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Itu kan kata Tuhan Yesus kan. Damai sejahtera kuberikan padamu. Damai sejahtera itu tidak sama dengan yang diberikan dunia padamu. Damai sejahteraku itu dikirim bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dia bilang gitu. Ayat Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya. Jadi ini yang Tuhan maksud. Penyelesaian masalah yang dilakukan Tuhan untuk jemaat di Korintus, yaitu Tuhan mengarahkan kita kepada, atau mengarahkan jemaat Korintus kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyelesaikan segala masalah. Itu yang saya bilang sepanjang 1 tahun ini. Saya lihat saudara-saudara, saya lihat kita semua berjuang habis-habisan untuk bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau memberi kami damai sejahtera dan menguduskan kami lagi dan lagi. Sebelum saya jadi ini yang Tuhan maksud. Penyelesaian masalah yang dilakukan Tuhan untuk jemaat di Korintus, yaitu Tuhan mengarahkan kita kepada, atau mengarahkan jemaat Korintus kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyelesaikan segala masalah. Itu yang saya bilang sepanjang 1 tahun ini. Saya lihat saudara-saudara, saya lihat kita semua berjuang habis-habisan untuk bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau memberi kami damai sejahtera dan menguduskan kami lagi dan lagi.